Terima kasih Anda masih bersama Serga. Pemirsa, 4 orang, satu keluarga tewas akibat truk yang ditumpangi masuk jurang. Sedianya para korban menumpang truk hendak melakukan proses lamaran ke pihak calon pengantin wanita. Warga mengevakuasi sejumlah penumpang truk yang terjun ke jurang di Desa Nuaja, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Tragis, 3 orang penumpang tewas, 1 penumpang lainnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. 20 orang penumpang truk yang merupakan satu keluarga ini sedianya akan menuju ke Kampung Wolotolo untuk melakukan proses lamaran ke pihak calon pengantin wanita. Para penumpang duduk di bak terbuka di belakang truk. Truk juga memuat beberapa ekor hewan sebagai hantaran. Mereka dari pulau kedua. Berarti belum tahu berapa jumlah penumpang? Tidak tahu, saya tidak tahu jumlah penumpang banyak berapa, saya tidak tahu. Berarti bagian dari keluarga yang mau mengantar? Bagian dari keluarganya mau mengantar antar belis ke sana. Jadi saya langsung tunggu di kampung besar sini di Bulugai. Truk terjungkal masuk ke jurang saat berpapasan dengan kendaraan proyek yang memuat material. Akibat jalan yang sempit, truk tersenggol hingga masuk ke jurang. Truk tertahan di pohon kemiri hingga sebagian penumpang tak bisa diselamatkan. Ke Kapolsek Ende katanya ada kejadian laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal 3 orang. 16 orang penumpang yang luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Ende untuk mendapat perawatan. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, seorang pria tak dikenal tiba-tiba mengamuk sambil membawa senjata tajam di Mapolresta Yogyakarta. Pelaku akan diperiksa kejiwaannya karena mengaku berhalusinasi mendengar suara yang mengancamnya. Polisi mengamankan seorang pria yang mengamuk sambil membawa senjata tajam di depan pintu gerbang Mapolresta Yogyakarta. Pria ini akhirnya tak berkutik dan dibawa ke Satreskrim Polresta Yogyakarta untuk diinterogasi. Pria 40 tahun asal Tuban, Jawa Timur ini mengaku berhalusinasi mendengar suara-suara yang mengancamnya. Dari pemeriksaan awal yang bersangkutan ini tadi mengatakan kalau dia sepertinya mendengar seperti halusinasi. Dia melakukan itu tujuannya katanya mendengar suara-suara. Tapi nanti perkembangan lebih lanjut nanti kita akan. Pelaku masih diperiksa polisi termasuk kondisi kejiwaannya. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, dari hasil otopsi diketahui wanita di Cengkareng, Jakarta Barat yang ditemukan tewas tertutup bantal ternyata akibat dicekik. Sang suami yang sudah pisah rumah dengan korban diperiksa polisi. Lalu siapakah pelaku pembunuhan ini? Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan yang menewaskan Reni Mariani di kamar kontrakannya di Jalan Galunggung, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Saat ditemukan, kondisi jasad wanita 30 tahun ini mengenaskan dengan ditutupi selimut dan bantal. Hasil otopsi jasad ibu 2 anak ini didapati ada luka cekikan di leher. Polisi telah memeriksa 5 saksi diantaranya penghuni kontrakan, warga, dan suami korban. Ada di sekitar leher, ya situ sih yang paling ini. Dugaan karena dicekek gitu Pak? Atau gimana? Ya belum tahu, yang jelas ada bekas tindak kekerasan. Hasil otopsinya Iya itu, hasil otopsinya seperti itu. Cuma dia ya. aja. Dan untuk ditutup. Korban tewas diketahui setelah RM suaminya tidak bisa menghubungi korban. Meski baru tinggal 3 bulan di lokasi kejadian, korban dikenal mudah bergaul. Dari keterangan saksi, korban diketahui telah berpisah rumah dengan sang suami, sementara 2 anaknya tinggal bersama nenek korban. Kan tanya, kamu tinggal sama siapa sendiri? Kata dia, ya udah. Enggak sama suaminya apa? Enggak. Cuman saya tanya, kamu cerai, emang suami kamu suka kemari? Suka, katanya. Gitu, udah. Kan saya nggak tahu cerai apa enggak. Cuman dia ngomong gitu. Jadi ngomongnya saya udah ngisa, kata dia. Oh gitu. Hasil olah TKP polisi tidak ada barang korban yang hilang. Polisi masih memburu pelaku pembunuhan serta motifnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang anggota TNI dan istri pasangan pengantin baru menjadi korban penembakan saat mengendarai mobil di Bandar Lampung.
Korban yang terluka tembak di tangan dan kaki hingga terpaksa mendapatkan 7 jahitan. Pratu Nur Rohman, 26 tahun, anggota TNI Angkatan Udara, dan Ria Astuti, istrinya, dirawat intensif di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung akibat mengalami luka tembak di tangan dan kaki. Penembakan terjadi saat pasangan pengantin baru ini berada di dalam mobil yang melaju di Jalan Sultan Agung, Wai Halim, Bandar Lampung. Saat itu, korban hendak pulang ke rumah usai sarapan. Nur Rohman yang mengemudikan mobil menjerit akibat tertembak di bagian tangan kiri, sedangkan istrinya terkena tembakan di paha kanan. Akibatnya, Pratu Nur Rohman mendapat 7 jahitan di telapak tangan, sedangkan istrinya menjalani perawatan setelah sebutir peluru bersarang di kakinya. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Namun saksi di lokasi tak ada yang mendengar adanya bunyi tembakan. Polisi memeriksa mobil korban untuk mencari selongsong peluru. Kronologisnya disampaikan terkena tembakan ya, seperti itu. Kalau Luka tembaknya sendiri Pak Kasat? Ini yang masih kita gali ya, nanti kita sampaikan lagi perkembangannya. Kalau untuk motif sementara belum kita ketahui seperti apa? Belum, sampai saat ini belum kita ketahui, dan sampai saat ini kita juga masih berkoordinasi dengan POMAU ya, POMAU, karena ini adalah prajurit TNI aktif. Hasil pemeriksaan awal tak ada barang korban yang hilang. Polisi masih menyelidiki motif penembakan berkoordinasi dengan pihak Denpom Angkatan Udara. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi melaporkan. Aksi jaringan pengedar narkoba meresahkan warga di Jakarta Selatan. 5 pelaku ditangkap dengan barang bukti lebih dari setengah kilogram sabu dan 13 kilogram ganja. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang pengedar sabu pada sebuah kamar. Saat isi tas digeledah, ditemukan paket sabu ukuran besar. Kasus ini terus dikembangkan dengan menangkap 4 pelaku lainnya. Kelimanya diketahui merupakan pengedar narkoba jaringan Sumatera dan Jakarta. Polisi juga menyita barang bukti sabu seberat 644 gram siap edar dan ganja seberat 13 kg. Kemudian saya tampilkan ada 5 adalah penangkapan tadi malam sebanyak 1 kg ganja. Pengembangan dari tangkapan yang pertama yaitu saudara DC. Para pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Seorang guru agama melakukan pencabulan terhadap 5 bocah perempuan muridnya di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Para korban diiming-imingi uang Rp10.000 dan baju baru. Usai beraksi, pelaku kabur ke Pandeglang, Banten. Warga Muara Baru, Jakarta Utara dikejutkan dengan aksi bejat seorang guru ngaji yang mencabuli 5 murid wanitanya yang masih berusia 8 tahun. Modus pelaku HS 60 tahun dengan menjanjikan korban uang Rp10.000 dan baju baru. Kejadian ini telah dilaporkan pihak orang tua ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Saat ini, pelaku sedang pulang ke rumah mertuanya di Pandeglang, Banten. Pada pengakuannya kepada pihak RT, pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada para keluarga korban serta meminta kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Mengingat si korban ini sudah membuat LP ke Polres dan sudah dilaksanakan visum, jadi orang tua korban tetap ke ranah hukum. Tapi pas pada saat pertemuan si pelaku ini mengaku nggak sih Pak, sebenarnya Pak ada arah-arah dia mengaku nggak sih kalau dia melakukan pencabulan Pak? Kalau saya pelajari, saya lihat auranya atau interaksinya sama saya, itu auranya aura melaksanakan. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Aksi pelaku semakin jelas setelah 4 murid wanita lainnya mengaku mengalami nasib yang sama. Ternyata itu kebaikan dari situ, dia ternyata ada maunya dari anak saya. Saya pun ibu sebagai ibu nggak tahu pemikiran ke situ.
Saya kan taunya guru ngaji, guru tahu agama, tahu inilah. Nggak nyangka ternyata sebalik apa yang saya pikirkan, kurang bagus. Para orang tua korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Polres Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus penipuan dugaan investasi bodong lebih dari 15 miliar rupiah yang dilakukan seorang wanita. Pelaku ditangkap di rumahnya di Jakarta Timur. Barang bukti dugaan kasus penipuan investasi bodong ini disita dari tersangka HS di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Pelaku ditangkap usai menjalani 2 kali pemeriksaan di Satkrimsus Polres Jakarta Barat. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku modus penipuan dilakukan setelah memperdayai korbannya dengan iming-iming keuntungan sebesar 6% tiap bulan dan hadiah mobil serta handphone mewah. 3 bulan beroperasi, lebih dari 53 korban yang tertipu melaporkan aksi pelaku dengan kerugian diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah lebih. Dari bukti-bukti yang kita kumpulkan, kerugian yang bisa ditimbulkan dari 53 orang itu saja itu sekitar 15,6 miliar. 15,6 miliar. Kemudian dari hasil yang bisa kita dalami, kemungkinan ada sekitar 100 orang yang ikut dalam investasi. Jadi kemungkinan kerugiannya akan lebih besar. Dari hasil penyelidikan Otoritas Jasa Keuangan, trading Lucky Star ini telah ditetapkan sebagai investasi ilegal dan tidak memiliki izin perdagangan forex sejak September 2020 lalu. Pelaku mengaku hasil dari keuntungan ini digunakannya untuk membeli rumah dan mobil. Polisi masih mendalami dugaan praktek pencucian uang dan adanya tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Pelaku HS kini ditahan di Mapolres Jakarta Barat dan bakal dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, dendam akibat cinta diputus, seorang pria di Klaten, Jawa Tengah nekat mencuri mobil milik mantan kekasih gelapnya. Pelaku memalsukan kunci mobil korban. Tim Reskrim Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap Junising 47 tahun karena mencuri mobil mantan kekasih gelapnya. Pelaku warga Sleman, Yogyakarta ditangkap bersama temannya Dani Septiansah 32 tahun serta Topan Sugiarto 42 tahun di Jakarta. Menggunakan kunci palsu, pelaku berhasil menggasak mobil korban. Aksi pencurian ini dilatar belakangi dendam asmara akibat diputus. Pelaku Joni sebelumnya menjalin cinta dengan wanita SJ yang masih sepupunya. SJ yang bersuami tinggal di Perum Gria Meger, Klaten, Jawa Tengah. Pencurian terjadi saat SJ dan suaminya sedang di rumah sakit sehingga rumah dalam keadaan kosong. Kepada 2 rekannya Dani Septiansah dan Topan Sugiarto, otak pencurian Jonising menjanjikan upah 15 juta rupiah. Penyidik memperoleh petunjuk bahwa pelaku diduga kuat adalah teman dekat dari korban. Para tersangka terancam 7 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Komplotan pencopet dompet dan handphone beraksi di masjid saat para jamaah bubaran. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.